Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap doa dan ucapan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan satu hari lagi untuk menikmati kebaikan-Nya. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari kita sambut berkat yang baru, kita sambut anugerah-Nya dalam kehidupan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini, kami tahu ini semua adalah bukti dari kebaikan Tuhan, bukti dari anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih, segala pujian bagi-Mu. Syukur kami hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Sebab besar perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, ini semua bukti kebaikan-Mu, ini bukti penyertaan-Mu. Kami bersyukur padamu. Terima kasih, kami bersyukur. Mari kita bawa ucapan syukur pagi hari ini. Sebab Yesuslah yang disembah,
Kami bawa syukur kami buat segala perbuatan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami menikmati Engkau Tuhan. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami perlu Tuhan tuntunan-Mu pagi hari ini. Kuatkan setiap kami pagi hari ini, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan. Kita bisa sama-sama menikmati hadirat-Nya pagi hari ini, saudara. Kita menaikkan syukur kita untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini saudara, saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan buat setiap kita. Hari ini, minggu ini kita sedang berbicara tentang come to the rock, datang kepada gunung batu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, satu kali dalam kehidupan Raja Daud, dia dikejar-kejar musuhnya, dan ketika dia sedang dalam pelariannya, saudara, dia menulis satu mazmur yang luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ya. Dalam Mazmur pasal 42 sampai dengan Mazmur pasal 43 ada satu ayat yang diulang kurang lebih 3 kali di dalam 2 pasal ini, saudara, yang merupakan adalah pengakuan Daud atau deklarasi Raja Daud bagaimana Tuhan dalam kehidupannya. Daud memberitakan keselamatan kepada dirinya sendiri. Daud berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib kepada dirinya sendiri. Saudara, dalam keadaan-keadaan yang tertekan, dalam keadaan-keadaan yang sulit, saya tahu mungkin banyak dari kita hari-hari ini mungkin mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, baik itu di keluarga, di dalam pekerjaan kita. Tapi saya ingin kasih tahu saudara bahwa beritakanlah Injil buat dirimu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6, Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam batinku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, kalimat ini diulangi kurang lebih 3 kali dalam 2 pasal, saudara, ya, 42 dan 43. Daud berkata kepada dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, hai batinku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku pasti akan bersyukur lagi kepada Tuhan yang adalah keselamatanku, yang sanggup menolong aku, yang sanggup melepaskan aku dari segala cengkraman musuh." Apa yang kita beritakan pada diri kita dalam masa-masa kesulitan? Ketika kita melihat banyak sekali hal-hal yang negatif yang beredar di mana-mana, mari beritakan pada diri kita sendiri tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saudara, karena semakin banyak, lebih banyak berita yang beredar adalah berita-berita negatif,
Hari-hari ini kalau kita lihat sosial media, kita lihat news di mana-mana, beritanya tentang apa? Tentang tingkat penyebaran COVID yang semakin meningkat, ya. Tingkat vaksinasi ini apakah berhasil atau tidak? Kapan akan berakhir pandemi ini? Perekonomian mulai melemah. Saudara, memang itu kita nggak bisa hindari, itu adalah fakta. Tapi saya mau kasih tahu buat setiap kita. Kalau kita dibangun setiap hari dengan berita-berita yang negatif seperti itu, nggak heran kalau dalam kehidupan kita berjalan seperti orang yang kalah. Kita tidak punya satu pengharapan dalam kehidupan kita. Padahal kita ketahui bersama pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita di dalam Tuhan terjadi bukan karena kita yang rajin berdoa, bukan karena kita yang berdoa dengan kalimat yang luar biasa indah, bukan. Tapi pengharapan kita dalam Tuhan terjadi karena kita percaya betul bahwa Yesus Kristus adalah jaminan dari segala pengharapan kita. Bahkan dalam kitab Roma, ya, Paulus berkata bahwa kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah bukan karena kita punya keyakinan, bukan karena kita suci, bukan. Karena sesuci apapun kita berusaha, sebaik apapun kita berusaha, kita nggak akan mungkin bisa mencapai standar kebenaran Allah. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu saudara berdoa hari ini, waktu saudara menyampaikan permohonanmu hari ini, saya mengulangi ini beberapa kali supaya ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita, bahwa mari jangan lihat apa yang kita lakukan. Mari kita lihat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Lihat dia digantung di kayu salib untuk segala dosa dan pelanggaran kita. Dia digantung di kayu salib untuk segala kutuk yang ada dalam kehidupan kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kita punya satu legal standing untuk berkata, Tuhan, aku ini milikmu, aku ini kepunyaanmu, aku percaya betul bahwa engkau sanggup melakukan apa yang jauh lebih dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan. Itu alasannya. Kita datang berdoa dan kita katakan pada diri kita, hai jiwaku, jangan gelisah, karena aku tahu Tuhan pasti menolong aku. Hai jiwaku, bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan, karena aku percaya dia akan menolong aku. Dia memberikan pertolongan lebih, dia menyediakan lebih dari yang aku doakan dan lebih daripada yang aku pikirkan. Saudara, ini adalah satu hal yang harus kita bangun setiap hari, to preach the gospel to ourselves. Dengungkan itu pada diri kita. Yesus mati bagi engkau. Dia mati bagi setiap kutuk dan dosamu. Dia mati bagi segala kelemahanmu. Sehingga ketika kita berjalan, kita bisa berjalan dengan hati yang bersyukur bahwa memang kita lemah, memang kita tidak berdaya kadangkala terhadap dosa, tapi kita bersyukur karena anugerah Allah yang sempurna memampukan kita. Nah, Daud menyadari hal ini sehingga ketika dia dalam tekanan, dia tidak mendengarkan suara-suara yang negatif yang ada di sekelilingnya. Ketika mungkin orang-orang yang bersama dengan dia berkata, Saul telah mengetahui engkau ada di sini, musuhmu telah mengepung engkau. Daud tidak terpengaruh dengan itu semua. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah dan berkata, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa kau tertekan, hai di dalam batinku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku pasti akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita datang di hadapan Allah dengan ucapan syukur. Datang dengan kepercayaan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bukankah kamu adalah biji matanya Allah? Bukankah kamu adalah milik kepunyaannya Tuhan? Bukankah ia berkenan atasmu? Bukankah ia mati bagi setiap dosamu? Bukankah ia menyelamatkan engkau? Bukankah ia terlebih mengasihi engkau? Bukankah ia lebih besar dari setiap doa, dari setiap pergumulan dan permasalahanmu? Mari kita beritakan Injil buat diri kita setiap hari. Kabarkan keselamatan bagi diri kita setiap hari. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keselamatan bukan hanya berbicara tentang pindah dari neraka ke sorga. Keselamatan juga berbicara tentang kelepasan di hidup kita dari segala belenggu ketakutan dan segala kutuk yang ada. Saudara, saya berdoa supaya hari ini kita sama-sama mengerti tentang hal ini. Tanamkan pada diri kita bahwa Tuhan berkenan atas engkau. Engkaulah umat kepunyaannya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena perbuatanmu, semata-mata karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Preach the gospel to ourselves. Preach the gospel everywhere. Beritakan Injil buat diri kita. Beritakan Injil di mana saja kita pergi, di dalam keadaan apapun.
Beritakan Injil pada diri kita. Engkau dikasihi Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan ada bagi engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menikmati hari ini Tuhan, kami tahu ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dimanapun kami berada. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan setiap kami yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Hamba percaya Engkau ada dimanapun kami berada pagi hari ini, dan Engkau menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkat yang baru, kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin.